Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Asep Anwar Sidi, calon guru penggerak Angkatan 9. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Imas Masripa MPD sebagai guru fisika di SMA Pulde Al-Muhajirin. Insya Allah kami hari ini akan melaksanakan praobservasi. Baik, ini akan kami laksanakan sekarang. Baik, Ibu Imas, sebelum Ibu Imas memberikan pembelajaran di kelas nanti, sekarang ini kita akan melaksanakan praobservasi terlebih dahulu. Baik, yang ingin saya tanyakan yang pertama, Bu Imas, kapan ingin melaksanakan pembelajarannya? Ya. Insya Allah untuk pembelajaran fisika itu yang akan dilaksanakannya itu hari Senin tanggal 26 Februari 2024 itu jam ke-5 ke-6 di kelas 11 kelas 11 IPA. Baik. Kemudian tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu sampaikan nanti? Ya. Jadi setelah pembelajaran fisika setelah melaksanakan pembelajaran fisika mengenai materi fluida statis menggunakan metode project based learning, diharapkan siswa memiliki sikap berpikir kritis, berdisiplin, serta bekerja sama, serta bisa memiliki keterampilan untuk mensketsa proyek mengenai buku Pascal ini serta membuat alat peraganya. Bagus sekali ya Ibu Mas. Kemudian area pengembangan yang hendak Ibu Mas capai itu bagaimana? Untuk area pengembangan ini ada 3 aspek Bapak. Yang pertama ada di sikap, tadi sudah di sini sedikit ya. Yang kedua itu di pengetahuannya, yang ketiga itu di keterampilannya. Nah, untuk yang di sikap ini yang pertama disiplin. Kenapa? Karena pada sintak project based learning ini ada salah satu penyusunan jadwal. Jadi anak-anak yang menyusun jadwal dan anak-anak juga yang harus berdisiplin dalam menyelesaikan tugasnya, dalam menyelesaikan proyeknya. Yang kedua kerjasama. Kenapa? Karena pada dasarnya untuk project based learning ini rata-rata semuanya itu menggunakan cooperative learning, yaitu setiap anak berkelompok dan membuat proyeknya. Terus yang ketiga berpikir kritis. Nah, untuk berpikir kritis ini kenapa kita gali? Karena dari awal kita memberikan suatu masalah mengenai materi yang akan disampaikan. Nah, masalah ini berkaitan dengan di fluida statis yang rincinya itu di hukum Pascal. Seperti itu. Sedangkan untuk pengetahuannya, anak-anak itu bisa mengetahui mengenai fakta-fakta hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Aplikasinya seperti apa, analisisnya seperti apa. Jadi tidak hanya pengetahuannya saja, tapi bagaimana menganalisis. Dan terakhir, untuk keterampilan itu ada 2. Yang pertama mensketsa produk yang akan dibuat, yang ketiga membuat alat peraganya. Baik, area pengembangannya sudah sangat lengkap Bu Imas ya. Selanjutnya strategi apa yang Ibu siapkan atau metode apa yang akan Ibu laksanakan ketika Ibu akan memberikan pembelajaran di kelas nanti? Oke, metode yang digunakan tadi yang sudah disebutkan yaitu project based learning, tapi di sini saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya pertemuan sebelumnya melakukan asesmen diagnostik dan di mana anak-anak itu dibagikan menjadi 3 kelompok. Yaitu kelompok yang membuat proyek dengan sketsa ataupun alat peraga yang mudah, yang kedua sedang, yang ketiga itu dengan rumit. Seperti itu. Jadi anak-anak tidak semuanya karena sudah di asesmen disesuaikan dengan kemampuannya. Seperti itu. Adapun langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama anak-anak akan diberikan LKPD. LKPD itu berupa bantuan ataupun tuntunan. Nah, di LKPD itu yang pertama itu ada menentukan pertanyaan dasar. Dalam menentukan pernyataan atau pertanyaan dasar ini diberikan suatu masalah mengenai hukum Pascal dan aplikasinya. Jadi anak-anak nanti berpikir bagaimana membuat sketsanya,
bagaimana nanti produknya, butuh alat dan bahan seperti apa saja, seperti itu. Yang kedua, membuat desain proyek. Nah, ini mungkin berkaitan sama tujuan pembelajaran mengenai keterampilannya. Jadi anak-anak diharapkan bisa tidak hanya langsung menerapkan, tapi mereka mensketsa dulu, membuat sketsanya dulu, baru dipraktekkan dengan membuat alat peraganya, seperti itu. Jadi anak-anak membuat desain proyek. Yang ketiga yaitu menyusun penjadwalan. Nah, untuk menyusun penjadwalan juga ini dibutuhkan kekritisan, pertimbangan waktu, alat dan bahan, dan lainnya. Salah satunya untuk menuntun sikap disiplin, seperti itu. Terus yang keempat, memonitor kemajuan proyek. Jadi di dalam satu kelompok itu pasti ada kopilotnya, ada ketuanya, dan itu bisa menjadikan selain diawasi oleh guru, ketuanya juga pasti memimpin bagaimana si proyek ini dapat berjalan dengan baik dan selesai, seperti itu. Yang kelima, penilaian hasil. Di penilaian hasil ini akan ada uji coba hasil produknya atau alat peraganya. Nanti diperlihatkan apakah sesuai ataukah tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, dianalisis kenapa tidak berhasilnya. Jadi hasil produknya itu bukan hanya bisa berjalan atau tidak, tapi ketika tidak berjalan juga dianalisis, dan di situ nanti muncul sikap kritis dari siswa, seperti itu. Yang terakhir ada evaluasi pengalaman. Nah, evaluasi pengalaman ini menjadikan ketika seperti ini, misalnya kalau kita membuat lifting hidrolik hanya menggunakan lem tembak misalnya, ternyata tidak kokoh. Nah, itu menjadi evaluasi pengalaman. Nanti untuk berikutnya itu bisa dipertajam lagi apakah bahannya kurang ataupun ada bahan yang lebih baik ataupun yang lainnya, seperti itu. Itu mungkin langkah-langkah pembelajarannya. Nanti ketika seperti itu anak-anak bisa mempresentasikan hasilnya seperti apa. Itu bentuk langkahnya. Berarti sudah ada diferensiasinya ya, Ibu Mas ya, sangat bagus sekali. Jadi sudah sesuai dengan kemampuannya siswa masing-masing gitu. Baik, Ibu Imas, insya Allah setelah ini saya akan mengobservasi ketika Ibu Imas mengajar di kelas. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin, amin. Baik, terima kasih banyak Bu Imas atas waktunya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.